Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wala haula wala quwata illa billah. Di video kali ini saya akan membahas tentang sholat berjamaah. Nah, kenapa saya membahas sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah itu sholat berjamaah itu adalah sesuatu yang kebanyakan menurut para ulama itu dianjurkan, artinya disunahkan. Jadi kalau sebisa mungkin ya sholat 5 waktu itu dikerjakan secara berjamaah bagi laki-laki. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah yang diperintahkan untuk sholat berjamaah. Adapun yang diperintahkan untuk sholat berjamaah, yang nomor 1 itu adalah mukallaf atau balik dan berakal. Jadi kalau seseorang telah balik, yaitu telah mencapai usia 15 tahun atau telah keluar mani atau darah haid pada usia 9, kan ini bagi laki-laki, atau keluar mani bagi laki-laki, nah itu maka otomatis sudah dianjurkan untuk sholat berjamaah. Balik ini ada 2. Yang pertama itu telah berumur 9 tahun terus dan keluar mani atau keluar sperma. Yang kedua itu adalah jika belum keluar mani ditunggu sampai 15 tahun. Jadi kalau umur 9 tahun belum mimpi basah atau keluar mani, maka ditunggu. Umur 10 tahun belum, berarti belum balik. Terus 11, 12, 13, 14 sampai 15 tahun. Biarpun 15 tahun itu belum keluar mani, maka otomatis sudah balik dan sudah berkewajiban untuk sholat 5 waktu. Terus yang kedua adalah berakal, artinya bukan orang gila. Jadi yang diperintahkan untuk sholat berjamaah itu adalah orang yang berakal atau akalnya itu waras, normal ya. Jadi kalau Anda nggak mau sholat berjamaah, ya Anda sebaiknya gila saja. Yang kedua adalah laki-laki. Nah, yang diperintahkan untuk sholat berjamaah itu sebaiknya adalah laki-laki ya. Kalau perempuan itu sebaiknya itu di rumah ya. Kalau berjamaah di masjid gimana? Ya boleh-boleh saja. Bahkan mendapatkan pahala juga kesunahnya. Jadi yang kedua adalah laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Jadi kalau Anda nggak mau sholat berjamaah, jadilah Anda perempuan. Yang kedua adalah merdeka. Artinya itu bukan budak. Kan zaman dulu tuh ada tuh perbudakan itu. Ada tuan, ada budaknya. Nah itu budak itu tidak wajib sholat berjamaah, tidak diperintahkan. Tetapi kan kalau zaman sekarang itu udah tidak ada budak lagi, sudah tidak ada perbudakan ya. Atau istilahnya hamba sahaya. Nah itu sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya itu merdeka. Yang kedua adalah sehat atau tidak sakit. Kalau kita sehat, maka kita diperintahkan untuk sholat berjamaah, atau kebanyakan para ulama mengatakan disunahkan untuk sholat berjamaah. Ya, yang kedua sehat atau tidak sakit. Adapun kalau misalnya sakit gigi doang itu tidak dianggap, itu sakitnya ringan. Yang selanjutnya itu adalah mukim atau tidak sedang bepergian atau bukan musafir ya, jadi mukim di tempat tertentu. Nah itu otomatis diperintahkan untuk sholat berjamaah. Poin nomor 2, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki ya. Nah ini ulama ini berbeda pendapat, ada khilafiyah, ada 5 pendapat di antara para ulama. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki itu yang pertama itu hukumnya fardu kifayah. Artinya jika satu kampung tersebut ada 2 orang saja yang melakukan sholat jamaah, maka otomatis semua yang di kampung itu menjadi gugur. Jadi tidak wajib lagi sholat berjamaah. Jadi misalnya di sini ada 2 orang atau 3 orang yang sholat berjamaah, maka kita tidak wajib lagi untuk sholat berjamaah. Jadi gugur kewajibannya. Akan tetapi kalau misalnya seluruh kampung tidak ada sholat berjamaah, maka otomatis dosanya merata seluruh kampung. Nah ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, dan pendapat Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i. Nah ini kebanyakan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Yang kedua adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Sebaiknya itu dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Hukumnya itu sunnah yang sangat disunahkan. Jadi sunnahnya itu ada 2, double. Sunnah yang sangat disunahkan gitu, bukan sunnah biasa. Jadi kalau misalnya meninggalkan sholat jamaah itu hukumnya sangat makruh ya.
Kalau menjalankan itu otomatis pahalanya berlipat ganda. Nah, ini pendapatnya Imam Rafi'i, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan fardu kifayah dan itu pendiri mazhab Syafi'i sendiri. Terus yang kedua ada mengatakan sunnah muakkadah seperti Imam Rafi'i dan sebagian ulama mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah hukumnya. Yang ketiga nih, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang ketiga adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang telah memenuhi syarat di atas. Apabila seseorang laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Jadi hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mukim, yang sehat dan yang merdeka, yang balik dan berakal. Tetapi kalau misalnya ada uzur karena sakit atau lagi musafir, nah itu tidak wajib. Jadi yang diwajibkan itu tadi ini hanya ini nih, mukim, mukallaf, laki-laki, merdeka dan sehat. Tetapi kalau misalnya meninggalkan seorang laki-laki tidak sholat berjamaah tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Ya, ini pendapatnya Imam Al-Auza'i atau bin Abi Robbah. Terus pendapat yang masyhur dalam kalangan mazhab Hambali. Terus ini pendapatnya Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Huzaimah. Ya, ada sebagian kalau salah ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan ada fardu ain hukumnya, wajib bagi setiap muslim laki-laki. Jika meninggalkan tanpa uzur maka dia berdosa. Yang keempat itu hukum sholat berjamaah bagi laki-laki adalah syarat sah sholat. Nah, ini pendapat yang paling agak ekstrim ya dikatakan. Ini pendapatnya mazhab Zuhiri. Nah, mazhab Zuhiri ini mazhab yang sudah punah. Zaman dulu kan ada 13 mazhab. Ada mazhab As-Sawri, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Ibnu Jarir At-Tabari, ada mazhab Sufyan bin Uyainah, ada mazhab Al-Laits bin Sa'ad, ada mazhab Zuhiri. Ini pendirinya Imam Daud Az-Zuhiri. Yaitu juga mujtahid mutlak. Jadi menurut mazhab Zuhiri, terus sebagian ulama mazhab Hambali seperti Imam Abu Al-Barokat, terus ada sebagian ulama seperti Imam Abu Hasan At-Tamimi, terus Imam Ibnu Taimiyah mazhab Hambali, terus Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa berjamaah merupakan syarat sah sholat. Jadi laki-laki yang tidak sholat berjamaah itu tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Jadi syarat sahnya sholat itu harus dilakukan berjamaah. Nah ya, hafalkan ya. Yang pertama yang diperintahkan untuk sholat berjamaah ada 5. Yang pertama mukallaf, artinya balik dan berakal. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga merdeka. Yang keempat sehat. Yang kelima mukim. Yang kedua, hukum sholat berjamaah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan syarat sahnya sholat ya. Tetapi yang pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah muakkadah atau fardu kifayah ya. Jadi sebaiknya bagi laki-laki itu sholatnya di masjid ya. Tetapi kalau ada uzur misalnya untuk nggak ada yang ngejagain orang tua, misalnya orang tua sakit nggak ada yang ngejagain, maka itu tidak usah berjamaah atau sholat di rumah saja. Atau sedang bermukim, atau sedang macam-macam. Kalau perempuan tidak wajib ya, tidak wajib sholat berjamaah. Dihafalkan ya, tolong ya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, segini saja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.